murai batu yang berkualitas itu ya harganya juga serem-serem ya Mas. Betul sekali. Ketika ada postingan, saya pernah lihat di postingan itu burung belum jalan lapangan, kita nggak usah ngomong ke lapangan dulu ya. Artinya burung bermateri, ketika diposting dia mengeluarkan materi yang tembakannya panjang, dan ini anggapan saya, ini kalau nembak di lapangan seperti ini wes selesai nih. Betul. Saya coba tanya harganya waktu itu sampai berapa seperti ini, rata-rata sudah di atas 10. Iya. Yang itu, Mas, ya? Iya, yang kedua kan gini, kalau kita punya materi bagus, artinya materi bagus, burungnya vektornya bagus, dia materinya bagus, terus nanti ke lapangan, taruhlah nggak sengaja kita nyekolah ternyata jadi bagus, otomatis akan banyak pemain melirik. Apakah penghobi murai batu yang arahannya memang dipakai untuk lomba, atau mau disimpan sendiri, atau bagaimana? Rata-rata seperti apa, Mas? Orientasinya tetap semua larinya ke materi. Artinya gini, Pak. Tidak dipungkiri ya, bisnis murai batu ini sangat menggiurkan. Artinya sekarang bermunculan banyak sekali peternak-peternak baru, karena mungkin melihat temannya sukses ya akhirnya ikut-ikutan berhasil. Nah disitulah akhirnya mereka kan secara tidak sengaja bersaing pasar, mau nggak mau pinter-pinteran kudu iso jual murainya biar laku, jangan sampai ngendon. Syukur kalau bisa lakunya mahal, kan seperti itu. Oke. Nah akhirnya mereka, si peternak dan si penghobi dan juga pemain itu masuk ke sini. Tujuannya satu, setidaknya burungnya bisa lebih maksimal daripada diopeni sendiri. Yang kedua, burungnya sudah mapan, keluar dari sini itu artinya mapan, dari segi perawatan jelas lebih enak. Untuk mandi juga sudah jelas masuk ke karamba, tidak perlu ngajari dari nol. Yang kedua, saat nanti burungnya sudah dewasa lulus, setidaknya materinya juga sudah ada. Artinya banyak yang sudah terjadi, para peternak itu masuk keluar, bahkan ada yang sudah berlangganan. Artinya berlangganan seperti ini, begitu satu lulus masuk lagi, satu lulus masuk lagi. Saya coba tanya, kenapa kok masuk terus? Ternyata salah satunya adalah faktor ekonomi, Pak. Artinya gini, saat kita jual trotol harga 5 juta, ya kita nerima 5 juta. Tapi kalau kita sekolahkan mungkin biaya 2.100 sampai 2.500.000, taruhlah modal 7.500.000, tapi begitu keluar ternyata burungnya satu sudah mapan, kita tinggal ngelanjut ke perawatan. Yang kedua, burungnya sudah punya materi, begitu burungnya punya materi dijual otomatis harganya juga laku mahal.
Disitulah kenapa kok ternyata beberapa peternak itu keluar masuk, bahkan selama perjalanan 1 tahun ini selalu berlangganan. Jadi boleh dibilang masuk, begitu lulus dia masukkan lagi anak yang lain, begitu saya tanya kemarin mana yang lulus, sudah dicoba digantangan masuk akhirnya dijual laku. Nah itu sebuah keuntungan si peternak. Yang kedua, dari trotol-trotol yang disekolahkan itu bisa menjadikan evaluasi si peternak, Pak. Oh ternyata hasil anak induk A dengan induk B kualitasnya bagus yang induk B. Di situ kita bisa naikkan harga nanti. Di satu sisi nanti kita taruh di rumah, ini loh sampelnya anak induk B. Begitu orang melihat bagus, ya sudah, yang seharusnya kita jual 5 juta bisa ke 7 juta. Begitu ada sampelnya kan gitu. Beda dengan yang sewu. Kalau kita tidak ada pembuktian, kita tidak ada sampel, ya kita mau jual 5 juta ya susah. Tapi kalau kita sudah ada sampel, ini loh anak induk B, ini anak induk A, ini anak induk C. Yang ini 7 juta, yang ini 5 juta, yang ini 3 juta. Nah dari situ mereka pasti akan bayar. Jadi dengan kata lain, si peternak juga bisa mengukur kualitas ternakannya ya Mas ya. Betul. Dan itu berbanding lurus dengan harga. Betul, sangat berbanding, artinya gini, terjadi kesinambungan ya, artinya dengan bersaingnya saat ini peternak murai batu banyak. Kalau kita tidak pinter-pinter menata strategi, ya bisa jadi kita hanya akan jual segitu-segitu terus. Tapi kalau kita bisa merawat, atau kalau tidak bisa merawat larinya ke sekolah, itu banyak banget nilainya. Jadi dari burungnya sudah tinggal lanjut ke perawatan, dari burungnya sudah punya materi, di situ nanti bisa memudahkan kita menjual. Jadi boleh dibilang banyak banget keuntungan sekolah di situ. Kita tinggal di rumah, nggak ngopeni, nggak ngerawat, tahu-tahu burungnya sudah dewasa, sudah punya materi, kita tinggal jual. Seperti itu. Yang kedua, itu gini, bagi para peternak, itu kan sekarang apalagi kondisi pandemi seperti ini Pak, ini kan sangat-sangat awur-awuran ya. Harga sayur itu sangat banyak sekali. Coba kalau kita bisa melihat potensi kita itu ternyata bagus, dengan cara sekolah ternyata kita bisa mengetahui, ya sudah, dari situ kita harusnya jualnya murah jadi mahal. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa murai batu yang berkualitas itu ya harganya juga serem-serem ya Mas. Betul sekali. Ketika ada postingan, saya pernah lihat di postingan itu burung belum jalan lapangan, kita nggak usah ngomong ke lapangan dulu ya. Artinya burung bermateri, ketika diposting dia mengeluarkan materi yang tembakannya panjang, dan ini anggapan saya, ini kalau nembak di lapangan seperti ini wes selesai nih. Betul. Saya coba tanya harganya waktu itu. Sampai berapa seperti ini? Rata-rata sudah di atas 10. Iya. Yang kedua kan gini, kalau kita punya materi bagus, artinya materi bagus, burungnya vektornya bagus, dia materinya bagus, terus nanti ke lapangan, taruhlah nggak sengaja kita nyekolah ke, ternyata jadi bagus, otomatis akan banyak pemain melirik. Entah itu 10 juta, entah itu 15, bahkan 20 juta. Itu banyak yang terjadi di sini. Jadi di sini itu kenapa saya itu juga tidak pernah iklan, tapi alhamdulillah saya jarang iklan, tapi santrinya masuk dan masuk. Ternyata mereka saya tanya memang banyak keuntungan. Banyak keuntungan, lebih mudah menjual karena satu, sudah punya materi. Beda saat
si peternak atau pemain itu dirawat sendiri, mungkin jumlah masternya lebih sedikit, perawatannya juga tidak maksimal, asupan makannya juga tidak maksimal, karena mungkin disambi kerja atau mungkin disambi yang lain, akhirnya ya sudah, akhirnya jadinya juga pas-pasan. Tapi begitu masuk sekolah mungkin hasilnya berbeda, dan tentu saja rupiahnya juga berbeda, seperti itu. Betul. Dalam artian begini, yang namanya sekolah itu pasti punya kurikulum ya. Betul. Kemudian apalagi dibayar, kita aja dibayar, otomatis punya tanggung jawab lah ke si pemilik burung. Perawatan otomatis dilakukan secara konsisten. Betul. Ini berpengaruh sih Mas ya ke Sangat berpengaruh. perkembangan mental Iya. burung ini Mas. Iya, sangat berpengaruh. Jadi perawatan itu sangat-sangat berpengaruh. Artinya kalau misalkan kita ngerawatnya kemroh, burungnya juga pasti pertumbuhan nggak maksimal, mentalnya juga nggak bagus, kan seperti itu.